Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih pada kesempatan kali ini kaitannya dengan materi atau mata kuliah hukum pembiayaan syariah. Yang kedua kalinya, tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamat. Baik, langsung saja. Tak lupa juga yang saya hormati pada sahabat-sahabatku, teman-temanku, mahasiswa-mahasiswi, pada sesi kali ini kita masih dapat belajar secara online. Ya, pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen pengertian hukum pembiayaan syariah. Manusia dalam kesehariannya tak lepas dari transaksi, ya, mulai bermuamalah, berdagang, ya, berbisnis, dan lain sebagainya. Kemudian secara legal kepemerintahan sudah diatur kaitannya hukum pembiayaan syariah. Peraturan Perpres nomor 9 tahun 2009, pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang bersama kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Jadi dalam kaitannya peraturan ini, pembiayaan syariah yang ada seperti contoh BMT syariah, bank muamalah, bank BRI, baik konvensional maupun yang syariah, ini semuanya sudah diatur. Kemudian ini bisa dibayar secara angsur, seperti itu. Nah, kemudian pembiayaan konsumen kaitannya dengan kredit. Ya, pembiayaan konsumen kredit ini adalah suatu pinjaman yang mana diberikan oleh suatu perusahaan untuk debitur guna pembelian barang atau jasa yang akan langsung digunakan atau akan langsung dikonsumsi oleh konsumen. Jadi pada dasarnya konsumen ini diistimewakan, ya. Misalnya tidak bisa beli secara tunai atau cash, nah ini bisa secara kredit atau secara angsuran, seperti itu. Kemudian dasar hukum pembiayaan konsumen dari hukum perdata, dilihat dari segi hukum perdata. Nah, ini terdapat dua sumber kaitan dengan hukum perdata. Yang pertama kaitan dengan kegiatan perjanjian pembiayaan konsumen melalui perundang-undangan di bidang hukum perdata. Kemudian asas kebebasan berkontrak, seperti itu. Nah, yang kelima adalah di luar hukum perdata, ketentuan di luar hukum perdata, KUH Perdata Kepres nomor 61 tahun 1998 berkaitan dengan lembaga pembiayaan dan keputusan Menteri Keuangan. Terkait hal tersebut, cara pembayaran memang sudah diatur sebaik mungkin guna kenyamanan bagi masyarakat. Jadi saya kira mekanisme hukum perdata kaitan hukum pembiayaan ini sudah diatur sedemikian istimewanya, ya, bagi masyarakat. Nah, kenapa masih masyarakat ini merasa misalkan, ya, dibohongi? Nah, saya kira ini karena ketentuannya sudah diatur, ya tentu kita tinggal lapor kepada pihak yang berwajib, yaitu misalkan polisi. Namun tentu sebelum kita ini merasa dirugikan, ya tentu harus memahami
sistem-sistem pembiayaan yang ada. Nah, ini mekanismenya apa bagi hasil, misalkan berubah atau bagaimana. Nah, ini harus deal ya, harus tahu. Jangan sampai seorang konsumen ini ya tinggal percaya kepada pegawainya. Nah, kita harus cross check. Ini perusahaan bonafit tidak, ini perusahaan yang secara legal hukumnya ada tidak ya. Tentu kita harus tahu seperti itu. Kemudian yang keenam adalah unsur pembiayaan konsumen. Unsur pembiayaan konsumen ini apa ya? Tentu ada subjek, ada objek. Subjeknya siapa misalkan ya? Nah, subjeknya misalkan ya adalah dari bank pembiayaan. Kemudian objeknya adalah konsumen atau selaku yang berkredit ya. Kemudian ada perjanjiannya, kemudian ada hubungan hak dan kewajiban. Haknya apa konsumen itu? Haknya adalah dilayani secara baik, jangan sampai dibentak-bentak ya, jangan sampai tidak diperlakukan seperti yang tidak manusiawi. Kewajiban konsumennya apa? Kewajibannya adalah membayar sesuai perjanjian yang ada, sesuai kesepakatan bersama. Misalkan 300 dalam satu bulan ya, tentu 300 ya. Jangan sampai ada 300, kadang kurang, ada lebih ya. Ini termasuk sistem yang tidak berjalan. Nah, ini semua harus disiplin tentunya. Sistem berangsuran jika waktu penggunaan sertifikat dalam keadaan ini bersifat fleksibel. Nah, ini tentu dari pihak-pihak bank muamalah ya, tidak memaksa ya. Ini atas kehendak pengguna tentunya. Dan yang ketujuh adalah hukum pembiayaan konsumen ada 3 hal. Pertama, pembiayaan konsumen ya. Kemudian konsumen, orang yang kredit, dan pemasok supplier atau yang punya modal. Ini seperti itu. Ya, masih ada waktu, kami lanjutkan kembali. Kemudian mekanisme kerja dalam pembiayaan konsumen. Caranya bagaimana? Pertama adalah tahapan permohonan ya. Bisa di fotokopi ya, dituliskan pinjamannya sejumlah 7 miliar atau sejumlah 7 juta misalnya begitu ya, harus jelas. Kemudian tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan. Nah, ini adalah pihak survei ya biasanya. Ketiga adalah tahap pembuatan customer profil. Kemudian keempat adalah keputusan kredit. Kelima tahap pengikatan. 6 tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen. 7 tahap barang pada supplier. Ke-8 tahap penagihan atau monitoring pembayaran. Ke-9 pengambilan surat jaminan. Nah, ini surat jaminan ketika memang sudah lunas ya, itu. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan bahwasanya semua mekanisme berjalan, sistemnya berjalan antara subjek dan objeknya, antara debitur ya. Ketiga hal ini harus berkaitan dan tentu kemungkinan tidak ada salah paham ya. Nah, maka dalam konsumen ini perlu diberikan adalah debitur konsumen ini, supplier ini ya, harus menyepakati isi dari suatu perjanjian guna dalam tersebut dapat meminimalisir suatu kerugian oleh kedua belah pihak. Jadi bahwasanya dari pihak bank, baik konvensional maupun bank syariah muamalah ini mereka pada dasarnya tidak mau ada salah satu pihak yang dirugikan, termasuk dari konsumen. Nah, semua ini harus menyepakati agar di suatu kesempatan nanti tidak ada yang merasa dikecewakan atau dirugikan. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.